Hari ini kita akan belajar mengenai bunyi dan sumbernya. Perhatikan benda berikut. Di sini ada gambar angklung dan drum. Angklung bisa berbunyi ketika diayunkan, dan drum bisa berbunyi ketika dipukul. Maka, angklung dan drum itu menghasilkan bunyi. Berikutnya, kita akan melihat gitar dan suling. Nah, gitar ini juga bisa menghasilkan bunyi ketika dipetik, dan suling bisa mengeluarkan bunyi ketika ditiup. Tahukah kamu kalau alat musik bisa menjadi sumber bunyi? Ya, alat musik itu bisa menjadi sumber bunyi. Seperti tadi, gitar yang dipetik mengeluarkan bunyi, dan suling yang ditiup mengeluarkan bunyi. Bunyi dan sifatnya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi ketika kita memetik gitar, maka senar gitar itu akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Begitu juga dengan drum. Ketika dipukul, drum itu mengeluarkan bunyi. Benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Tadi sudah ada 4 contoh alat musik yang sudah dicontohkan seperti angklung, drum, gitar, dan suling. Semua benda-benda tersebut merupakan sumber bunyi. Karena ketika benda-benda itu bergetar, benda itu akan mengeluarkan bunyi. Drum dipukul akan mengeluarkan bunyi. Gitar dipetik mengeluarkan bunyi. Suling ditiup juga mengeluarkan bunyi. Angklung diayunkan juga mengeluarkan bunyi. Makanya, semuanya karena mereka memiliki getaran dan mengeluarkan bunyi, maka itu disebut dengan sumber bunyi. Sifat bunyi itu bisa merambat melalui media, bisa dipantulkan, dan bisa diserap. Media pada sifat bunyi itu ada pada benda padat, benda gas, dan benda cair. Kita akan membahas sifat bunyi. Di sini ada perambatan bunyi pada berbagai media. Jadi, sifat bunyi itu yang pertama adalah merambat. Perambatan bunyinya itu terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kecepatan rambatan bunyi tidak sama untuk setiap bahan. Secara berurutan, cepat rambat bunyi paling cepat ke yang paling lambat adalah melalui benda padat, benda cair, lalu benda gas. Jadi bunyi itu sebetulnya merambat. Ya. Jadi ada yang merambat ke benda padat, ada yang merambat ke benda cair, juga ada yang merambat ke benda gas. Pada benda padat biasanya itu bunyi merambat lebih cepat. Sedangkan pada benda cair, bunyi itu merambat lebih pelan daripada benda cair dan benda padat. Sifat yang kedua pada bunyi yaitu pemantulan bunyi atau dipantulkan. Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras, bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua. Sedangkan jenis bunyi itu ada 2 jenis pantulan bunyi. Yang pertama ada gaung, yang kedua ada gema. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga membuat bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas. Jadi misalkan ketika kita berteriak, pada gaung itu si teriakannya akan terdengar lebih kecil karena suaranya bersamaan ketika kita mengeluarkan bunyi dan tertangkap oleh telinga. Sedangkan pada gema terdengar setelah bunyi asli ini terjadi jika jarak sumber dan bidang pemantul sangat jauh. Seperti pada ruangan kosong, gua, atau pada tebing-tebing seperti itu kan sangat luas. Sehingga benda-bendanya itu sangat jauh. Ketika kita berteriak,
maka suara kita itu akan memantul dengan merambat. Sehingga pantulannya itu datang ke telinga kita lebih lama tetapi lebih jelas suaranya. Atau bunyi itu bisa diserap. Selain bisa dipantulkan, bunyi juga bisa menyerap pada benda yang memiliki pori-pori kepadatan yang rendah dan berbahan lunak. Maksud bunyi bisa menyerap yaitu bunyi tidak akan keluar suara dari sebuah ruangan jika ruangannya dilapisi oleh benda lunak dan berpori seperti karpet atau spons. Ruangan yang dilapisi benda lunak contohnya tempat karaoke dan bioskop. Nah, kalian bisa perhatikan kalau kalian pernah ke bioskop, itu dinding-dindingnya dan karpetnya atau lantainya itu dilapisi oleh karpet. Kenapa demikian? Itu supaya suara yang dikeluarkan oleh speaker dari bioskop tersebut, suaranya bisa masuk ke pori-pori karpet atau busa yang ada di sekelilingnya, sehingga suara yang keluar itu tidak terlalu keras. Berikutnya syarat terjadi dan terdengarnya bunyi itu ada 3. Yang pertama ada sumber bunyi, yang kedua ada media atau zat perantara, dan yang ketiga ada penerima bunyi. Ya, jadi syarat terjadinya bunyi itu ada sumber bunyi, ada medianya, dan ada penerima bunyi. Jadi ketiga syarat ini harus ada sehingga bunyi itu ada dan terdengar dengan jelas.